Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai umat yang beragama, marilah pada kesempatan yang pertama ini kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya, hingga kita semua bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kimia kali ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan umatnya. Mudah-mudahan kelak di akhir zaman kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat, tetap semangat belajar, dan bersabar dalam menghadapi masa pandemi ini. Insya Allah semua ini akan ada hikmah yang akan kita ambil darinya. Yang penting kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita terhindar dari wabah ini. Baik anak-anak, mari kita mulai dulu dengan membaca doa. Yang beragama selain Islam silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Kita sampai pada pertemuan yang kedua dari bab yang kedua ini. Namun Ibu akan mengingatkan kembali tentang pelajaran yang kemarin, yaitu tentang gas mulia ya. Nah, pada pembahasan gas mulia, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat itu beberapa sudah memenuhi dari tujuan instruksional dari gas mulia, yaitu kenapa golongan 8 itu disebut dengan gas mulia atau disebut dengan mulia. Tentunya disebabkan karena ada kelebihan-kelebihan dari gas mulia yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur yang lain. Dari konfigurasi elektronnya kalian sudah sampaikan dari jawaban pertanyaan bahwa elektron gas mulia susunannya stabil, yaitu mengikuti aturan oktet, kecuali helium mengikuti aturan duplet. Nah, itulah yang disebut mulia, kelebihan itu yang disebut dengan mulia. Sehingga gas mulia disebut dengan gas yang sukar bereaksi, karena dari konfigurasi elektronnya, susunan elektron terluarnya sudah penuh, sehingga dia sulit bereaksi dengan unsur-unsur yang lain. Meskipun demikian, tetap gas mulia masih bisa bereaksi dengan yang lain, yaitu dengan ditemukannya senyawa dari xenon. Kenapa harus xenon? Nah, kalian tentu sudah bisa menganalisa dari jari-jarinya, xenonlah yang paling besar. Dari energi ionisasinya, xenonlah yang memiliki energi ionisasi yang paling kecil, sehingga xenonlah yang akan lebih mudah melepaskan elektronnya. Kalau dia lebih mudah melepaskan elektronnya, maka nanti dia akan lebih mudah bereaksi dengan unsur lain. Jadi itu sebabnya kenapa baru xenon atau xenon yang pertama kali itu ditemukan senyawanya. Baik. Kemudian setelah kalian belajar sifat-sifat dari gas mulia, tentu kalian sudah tahu kenapa gas mulia itu inet. Kemudian kenapa disebut mulia. Nah, dari sifat-sifat itu kita akan mengambil pelajaran. Nah, dari sifat-sifat gas mulia ada sifat fisik dan sifat fisika. Apa yang harus kita ambil pelajaran? Tentu semua ini bisa diambil manfaatnya untuk
mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kalau kita sudah tahu sifatnya dia begini, harus kita manfaatkan dalam bidang apa. Banyak manfaat-manfaat dari gas mulia, namun tentunya pemanfaatan itu harus memenuhi aturan atau kaidah-kaidah dari pemakaiannya, sehingga tidak timbul dampak yang akan merugikan bagi manusia. Seperti itu anak-anak. Jadi kemarin itu kalian sudah memperlihatkan dari videonya itu, atau dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk serta jawaban-jawaban yang ada, itu sudah ada beberapa tujuan instruksionalnya yang sudah tercapai, yaitu mengapa gas mulia innate atau mengapa gas mulia itu dijadikan acuan bagi unsur-unsur yang lain, sifat-sifat kelimpahannya di bumi ada di mana saja, mana dari gas mulia itu yang paling banyak adanya di udara. Seperti itu sudah ada yang sudah bertanya dan sudah menjawab seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini akan kalian ingat dan nanti bisa dipakai untuk pengetahuan selanjutnya. Baik anak-anak, setelah kita mereview tentang gas mulia, kita akan bahas tentang bab selanjutnya atau bahasan selanjutnya dari kimia unsur, yaitu tentang golongan 7A. Nah, kalau kemarin gas mulia itu golongan yang innate karena dia sudah sukar bereaksi karena susunan konfigurasinya yang stabil. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur dari golongan yang paling reaktif, yaitu dari golongan halogen. Kenapa dia disebut halogen? Kenapa dia disebut sangat reaktif? Nah, itu nanti dari video tayangan temannya kalian dapat menemukan jawabannya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya ya. Nah, seperti ini tujuan pembelajarannya. Kalian lihat, kita masih sampai pada bab 3. Nah, tapi ini bagian yang kedua, yaitu halogen ya. Kita akan sampai pada bahasan yang kedua, yaitu halogen. Apa tujuan pembelajarannya? Ya, kalian lihat ini. Tujuan pembelajaran dari topik halogen ini tentu sama dengan kemarin, hanya semuanya tentu ditujukan kepada unsur halogen. Yang pertama, setelah pembelajaran ini selesai, kalian mampu menjelaskan kelimpahan unsur-unsur halogen. Seperti kemarin bahasanya tentunya, di mana saja unsur halogen itu berada di dalam bumi dan di dalam kerak bumi. Kemudian menjelaskan sifat-sifat halogen. Nah, dari struktur atomnya atau dari data yang ada, kalian jelaskan sifat-sifatnya. Setelah dari pembelajaran ini selesai, baik sifat fisik maupun sifat kimianya. Ini diharapkan kalian paham nanti setelah pembelajaran ini selesai. Kemudian menjelaskan pembuatan halogen. Selanjutnya menjelaskan kegunaan dari gas halogen atau golongan halogen. Kemudian menjelaskan dampak dari penggunaan halogen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini semua kalian pahami, maka diharapkan kalian bisa mensyukuri dan menyadari bahwa terdapat keragaman unsur-unsur kimia. Setelah halogen beragam nih, gas mulia beragam, nih ada lagi halogen beragam lagi. Nah, dari sini mudah-mudahan kita akan bertambah menyadarinya dan mensyukurinya, bahwa unsur-unsur yang ada di alam ini itu adalah bukti dari kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Jadi imtak dari kegiatan belajar ini ada pada tujuan yang ke-6. Selanjutnya, tujuan yang terakhir itu dari psikomotornya, yaitu sama seperti kemarin, kalian dapat atau mampu menunjukkan perilaku ilmiah, yaitu berperilaku cermat, teliti, objektif, kritis, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi pertanyaan yang disampaikan temannya dan harus dijawab, maka mau tidak mau kalian harus memiliki rasa ingin tahu supaya bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dari kelompok kecil itu, dari diskusi itu, kalian sudah belajar menghargai pendapat temannya. Nah, nanti kalau itu sudah biasa, maka dalam kehidupan sehari-hari
kalian nanti akan sudah biasa dan mampu menghargai pendapat orang lain. Baik, itu anak-anak tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nanti akan bisa kalian menyimaknya dengan baik video yang akan ditayangkan dari kelompok 2. Kemudian seperti biasanya nanti di akhir pembelajaran ini, supaya kita tetap adakan diskusi, maka ada tugas untuk masing-masing kelompok. Cara menjawabnya sama seperti kemarin ya, hanya di sini nanti ibu atur kembali kelompok mana menjawab kelompok mana. Nah, kamu bisa lihat lagi, simak lagi, pahami lagi gambarnya nanti tentang tugasnya. Cara menjawabnya sama seperti kemarin. Ada beberapa kelompok yang dari tugas-tugas mulia itu yang belum kumpul, segera dikumpul sebelum ini ada tugas lagi ya. Baik anak-anak, saya rasa itu penjelasan dari halogen. Nanti kalian simak video dari temannya, kalian cermati, baru kalian buat pertanyaan. Nanti seperti biasanya di share ke WA group. Kalau pertanyaannya share ke WA group, sehingga nanti temannya yang lain bisa menjawab dari pertanyaan itu sesuai dengan ini yang sudah ditentukan. Kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3, kelompok 2 dari kelompok 4, kelompok 3 menjawab dari kelompok 5, dan seterusnya sampai kelompok 8 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ingat, nanti dalam mengupload itu cukup pertanyaan dari kelompok ini, seperti itu aja. Pertanyaannya dari kelompok ini, yang menjawab ya kelompok yang mengupload, seperti itu. Baik anak-anak, saya rasa itu kalian simak baik-baik videonya, temukan pertanyaannya. Sekali lagi ibu ingatkan, pertanyaannya sebaiknya dan seharusnya itu pertanyaan yang jawabannya menimbulkan diskusi dari kelompoknya ya. Oke, saya rasa itu. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memperoleh manfaat dari belajar ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.